bahwa memang beliau ini saya menganggap bahwa anugerah. Walaupun dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kenatinya, ajaran-ajaran yang diajarkan itu tetap menempelkan gurunya. Ini satu. Biasa itu kita murid, kalau sudah merasa hebat, kalau sudah merasa banyak juga murid, terkadang kita melupakan kita dari mana. Beliau tidak. Buktinya beliau mengabadikan sebuah nama yang bernama Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Bukan dirinya. Dia selalu menganggap itu dari beliau. Nah, akhirnya kita bisa simpulkan bahwa beliau tidak memiliki sifat aku yang merusak tertanam akidah seseorang itu apabila dia mengaku. Beliau jauh dari itu. Itu yang kami lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk pemirsa semua, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Sadli Ali. Dan sekarang saya ini berada di dekat di kediaman guru kita. Beliau adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Mashuri Nurkullah SHMH. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Thayyib. Alhamdulillah ya. Luar biasa beliau ini sangat sibuk sekali. Saya sejak kemarin tunggu info jadwal dari beliau karena beliau memang sering keluar daerah, keluar kota. Alhamdulillah pada hari ini bisa berkesempatan hadir di kediaman beliau. Baik, untuk pemirsa semua, jadi sekarang ini saya berada di dekat, tepatnya di Jalan Abdul Kahar Musakkar. Abdul Kahar Musakkar ya. 911. Wah, luar biasa. Oke, ini guys, saya di tempat beliau ini seperti kalau saya lihat Pak Kiai, tempatnya ini ada unik-uniknya juga karena ada beberapa hiasan-hiasan lah kayak begitu. Namun sebelumnya Pak Kiai, saya mau tanya dulu, ini pondoknya ini, nama pondoknya apa Pak Kiai? Ya, Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Uhwa Muslimin. Dan pendirinya cabang sendiri? Dari Makassar. Ya, pendirinya Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahman. Oh, ya. Jadi ini cabangnya di sini ya? Ya, cabangnya. Dan untuk pimpinannya kita sendiri? Ya, begini. Pimpinan ini ada saya angkat, itu Muhammad Ramdan SPDI sebagai pimpinan pondok. Ya. Kemudian pengasuh pondok Kiai Agus Salim ya, dari Makassar itu. Dari Makassar. Oh. Kalau nama, mohon maaf pakai, kalau nama Nurul Haq itu nama dari apanya? Nurul Haq Makbirita itu adalah ormas Islam yang kami bangun itu sejak tahun 1987. Ya. Waktu itu kita masih di Jalan Tarakan nomor 80 Makassar. Namun keaktifannya kembali karena hampir dikatakan ya tidak berjalan beberapa waktu. Kita deklarasikan kembali pada tahun 2016 yang silam. Alhamdulillah sampai jalan sekarang, dan Nurhak ini sudah berada di beberapa daerah di Indonesia. Oh, banyak. Baik. Ya. Kalau di Sulbar sendiri? Ya, di Sulbar sendiri. Ya, sementara kita urus di Kesbapolnya di beberapa kabupaten.
karena boleh dikata di Sulbar ini baru kemarin kami ada, ya. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu ya sudah sisa satu kabupaten yang belum ada Nurul Haknya, dan termasuk juga ada di Luwu. Ya. Untuk Sulawesi Selatan, alhamdulillah kita kemarin mengadakan deklarasi deklarasi Nurul Hak itu ya di Aula Wali Kota Makassar. Kalau murid sendiri Pak Kiai untuk Nurul Hak sudah berapa untuk wilayah di sini? Ya, jadi begini, perjalanannya ini sangat panjang. Iya. Kami dibekali oleh kedua orang tua saya suatu keyakinan terhadap Islam. Pesannya beliau, kemana dan di mana saja kamu berada, jadilah sebagai orang yang bermanfaat buat yang lain. Namun seiring dengan itu ternyata kami temukan rupanya itu pesan-pesan Rasul. Pesan-pesan Rasul yang dipesankannya juga melalui orang tua. Jadi dalam perjalanan hidupnya kami, ya, membangun hubungan pertemanan kemana dan di mana saya berada di wilayah Indonesia. Jadi bukan hanya di Sulawesi. Oh ya. Ya. Kemudian dari itulah kami menyampaikan risalah Islam sesuai dengan Quran hadis. Kalau orang mengatakan kita ini bukan di basic pesantren, ya. Jadi kita hanya menyampaikan itu sesuai dengan apa yang kami pelajari dari Al-Quran. Iya. Namun alhamdulillah kami dipertemukan bagi kami sebagai seorang guru besar kami, Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahman. Ya. Beliau inilah banyak mengajarkan kami tentang Quran. Jadi beliau mengakui saya muridnya atau tidak, kamilah yang mengakui bahwa beliau adalah guru kami untuk memahami Al-Quran. Dengan kata lain, kami banyak belajar tentang ilmu Al-Quran yang kadang disambungkan kepada ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu fikih. Ya, akhirnya sering juga dengan waktu, ya teman-teman ini yang kita bangun sudah sekian lama. Ya, setiap kami datang, dia datang mendengar, datang ini. Plus minus kehadiran saya di suatu tempat. Karena ada yang menduga macam-macam, ada yang menamai saya, ya dukung, ada yang menamai saya, yang lain, ya. Dari semuanya itu banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Tapi saya, apapun situasi yang saya hadapi di lapangan, saya menganggap bahwa saya juga sudah baca kisah Rasulullah dan juga banyak mendengarkan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita menyampaikan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Jadi apapun saya merasa bersalah, ataupun misalnya dipersalahkan, ataupun saya memang dianggap salah lah, ya tidak sedikit kami sering diperhadapkan laporan-laporan di berbagai daerah terkait dengan kehadirannya kami. Ya, namun pada akhirnya ya juga semua itu lewat, tapi selalu saya beranggapan bahwa ya memang sebuah kebenaran itu harus kita menghadapi berbagai hal, dan di mana wajar kalau mereka orang keliru atau salah paham karena mereka tidak paham. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Kalau mohon maaf Pak Kiai, kalau pondoknya sendiri ini yang di tempatnya sekarang ini
itu diajarkan apa Pak Kiai murid-muridnya di Ya, apa namanya kurikulumnya di sini ya sesuai dengan apa yang dari pusat, dari Makassar. ya. Ya, jadi apa pada intinya kita tahfizul Quran. Pada intinya. Tapi kita juga banyak kasih pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, apa kurikulumnya saya kira ada yang diambil dari Kementerian Agama. Ya, ada juga ya, terutama kan ini kan itu namanya pondok kan punya wilayah tersendiri. Iya. Jadi punya asasi tersendiri kalau bicara pondok. Namun bagaimanapun tetap harus dikontrol oleh pemerintah. Ya. Kalau mengenai Pak Kiai tentang ilmu-ilmu kebatinan, mohon maaf ya, itu di sini enggak diajarkan ya gitu. Wah, enggak. Yang ada di sini insya Allah ilmu Al-Quran. Al-Quran ya. Ya, ilmu Al-Quran. Kalau mau saya tambahkan, selain ilmu Al-Quran ada namanya ilmu zikir. Ilmu zikir. Ya dari Al-Quran juga. Iya, dari Al-Quran juga. Dan itu tadi ada tanggapannya Pak Kiai, kita sendiri tadi bilang ada yang menganggap saya ini seperti dukun. Itu kenapa ada orang yang ya karena melihat batu-batuan yang ada. Padahal ini batu fosil ini dan batuan suseki ini itu sebenarnya batuan edukasi. Makanya insya Allah mohon doa restu ya semoga insya Allah ke depan betul-betul dapat terwujud itu sekolah tinggi ilmu teknik Nurul Haq. Perguruan tinggi ya? Ya, perguruan tinggi. Wah, luar biasa dia. Oke ya. Termasuk ini juga Pak Kiai yang unik-unik. Ini inspirasinya dapat dari mana ini Pak Kiai? Ada kayak model-model seperti begini ini dipasangi di pondok. Baik, ya memang saya selalu merujuk kepada firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi, malam dan siang adalah merupakan ayat bagi orang yang berakal. Namun di situ koma. Siapakah yang dimaksud orang yang berakal? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sehingga mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Sungguh ya Allah, ternyata ciptamu tidak ada yang sia-sia. Saya ambil sampel. Ini bambu. Tapi mari itu. Ya, seperti ini bambu. Ini akar bambu. Anak-anak gali di belakang rumah. Kemudian dia menemukan ini. Kalau begitu simpang. Karena coba kita tatap sama-sama. Yang terbayang itu adalah alif lalam ha. Berarti Allah. Nah, saya kira ini merupakan bagian daripada ayat kauniyah. Iya. Ini ayat kauliyah. Ini ayat kauniyah. Nah, kemudian yang satu lagi, yang satu lagi, ini kami melihat ini dari sisi pandangan saya ini adalah lam alif. Mambus mengatakan lam lepah. Jadi intinya bahwa itu juga kayu yang lobang. Ini juga bentuk mim. Ya jangan beli saya ini semuanya. Tapi intinya dengan dasarnya tadi ini bahwa tidak ada ciptanya Allah sia-sia. Maka memang semua bermanfaat. Dan tidak hanya sampai di sini saya abadikan. Tidak hanya masalah batu-batu, masalah kayu-kayu, masalah besi-besi. Tapi taplah adalah Quran. Nanti kita shooting itu. Quran yang saya kumpulkan itu sudah ribuan. Yang saya kumpulkan itu Quran tua yang sudah terbuang atau sudah tidak digunakan orang. Kenapa yang saya kumpul itu bukan kertasnya? Sebab kalau kertasnya Allah berfirman walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim laqallal ladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin.
Kalau sekiranya Mama, aku turun ke Al-Quran itu di atas kertas, lalu dapat dipegang mereka, pasti dia tuduh kamu bahwa ini adalah sihir yang nyata dari Muhammad. Sekarang bukankah ini kertas? Jadi artinya apa? Saya kumpul itu bukan kertasnya yang saya kumpulkan, tapi bagian daripada sebuah pemahaman yang mengatakan begini. Saya terkadang di sini agak sedikit agak ke dalam. Saya kadang juga saya bertanya-tanya. Harusnya kalau umat Islam memahami Islam yang benar, aman ini dunia. Pokoknya kamu tidak perlu dijaga. Sapimu tidak perlu dijaga. Kau punya ternak tidak perlu dijaga. Rumahmu tidak perlu dikunci. Tapi toh kenapa umat Islam tidak seperti itu? Kenapa umat Islam seperti ini? Berarti ada sesuatu hal yang kurang. Saya kira kita ini semua manusiawi. Siapapun kita, jangan kita sombong terkait dengan kesucian. Bagaimanapun seseorang itu, dia tetap hidup selaku manusia biasa. Manusia biasa itu cenderung ia keliru, cenderung ia khilaf, cenderung ia melakukan kesalahan yang membuat kita ternoda dan berdosa. Jadi tidak ada orang bisa mengatakan diri saya suci. Karena mengapa? Hanya Allah lah yang mensucikan kita. Innallaha thayyibun la yuqbalu. Karena Allah, maka tidak ada yang bisa berhubungan kecuali. Allah itu baik, tidak bisa berhubungan kecuali dengan baik. Allah benar, tidak ada bisa berhubungan kecuali dengan benar. Jadi itulah kita punya proses. Keterkaitan dengan prinsip dari sebuah pemahaman, itu ada 3. Jadi kalau orang sudah memahami kebenaran Islam, apalagi kalau sudah memahami akidah, lebih-lebih kalau sudah berada di jalur tariqah, ya memiliki 3 prinsip hidup. Yang pertama-tama terlihat pada diri seorang itu adalah ketaatannya. Yang kedua kepeduliannya. Yang ketiga kepekaan. Apa ketaatan itu? Bahwa hal yang pasti bahwa orang yang memahami agamanya, yang mengerti tentang agama, ya pasti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diragukan bahwa dia misalnya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berhaji. Jangan kajikan kecuali mampu, ya. Tapi saya kira banyak kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an yang setara dengan nilai haji dan umrah. Jadi kalau orang betul-betul memahami Islam itu pasti ya. Kalau berbicara tentang ketaatan, ada 2. Ketaatan keterkaitan hablumnallah dan ketaatan terkait dengan sosial, yaitu hablum minan nas. Keterkaitan tentang hablumnallah itu persoal akidah. Al-Quran mengajarkan kita, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi diriku agamaku. Kalau keterkaitan hablum minan nas itu muamalah. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Amal-amal kami untuk diri kami, amal-amal Anda untuk Anda. Selesai. Dinamika memang pasti ada. Tapi jangan dibuat hal yang berseberangan. Karena disitulah sulit mencapai perbedaan adalah rahmat bagi seluruh alam. Lalu bagaimana melihat yang dikatakan perbedaan? Yaitu simak apa yang manfaat dari perbedaan itu. Ya, saya kira. Oke, wah luar biasa sekali beliau ya, memahami sesuatu itu berdasarkan dari Al-Quran, ilmu dari Al-Quran, luar biasa. Baik Pak Kiai, saya lanjut Pak Kiai ya. Sekarang kan beliau ini sudah masuk juga di majelis zikir Thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Jadi saya tahu beliau karena saya termasuk pengurus juga di Polman dan beliau hadir di Masjid Nurul Hadiyah. Itu kalau tidak salah Pak Kiai awal datang di masjid sampai itu 1 tahun yang lalu ya Pak Kiai. Ya, sudah menjalan 2 tahun. Oh, sudah menjalan 2 tahun. Baik, kita mau tahu dulu Pak Kiai, ini
awal sehingga bisa masuk dan sampai sekarang istiqomah bahkan tertarik Ya. di majelis Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini karena apa nih Pak Kiai? Ya, baik. Kalau itu yang mau dibahas, sebelumnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Ahmad Shahibul Wafa, Tajul Arifin, dan tentunya yang tak kalah pentingnya adalah keberkahan doa dari guru besar kita Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Mulanya memang kami paham bahwa di Sulbar ini ya pentolan TQN. Ya. Sementara kami juga insya Allah kami juga akan kembangkan organisasi kami yang bernama Nurhaq. Namun di dalam pengembangan ini di sini bukan sekarang. Beberapa tahun yang lalu kami sudah memang terbuka meskipun belum ada masjid. Memang kita sudah terbuka untuk kajian Islam berdasarkan Quran, terbuka untuk umum. Nah, melihat bahwa Nurul Haq ini masih perlu pemahaman yang lebih mendalam. Maka saya harus punya inisiatif di mana harus juga menyelamatkan diri sebagai orang yang paling bertanggung jawab di anggota-anggota Nurul Haq Berita. Ya, ya. Dengan tanggung jawab itulah saya ingin supaya betul-betul ikhwan dan akhwat yang ada di Nurul Haq ini lebih mendalam lagi dia punya pemahaman tentang Al-Quran. Ya. Maka kami harus kami yang pertama-tama membuktikan. Masa kami mau arahkan mereka, silakan masuk di TQN, silakan datang ke Lampah sama Ki Haji Muhammad Adam, ya. Silakan datang ke Makassar dan sebagainya. Sementara kami tidak lakukan. Ingat ada peringatan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, kalau kita merasa orang yang beriman, jangan pernah kamu mengatakan sesuatu sementara kau sendiri tidak kerjakan. Kenapa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Kemurkaan besar di sisi Allah bagi orang menyampaikan, mengatakan sesuatu sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Nah, gitu. Nah, maka alhamdulillah kami melalui beliau Ki Haji Muhammad Mandala Irianto diundang kami untuk mengikuti perayaan Maulid waktu itu. Iya. Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami bersama Bapak Fariduddin yang waktu itu masih menjabat sebagai anggota Dewan, anggota DPR Polman. Kami bertiga berangkat, pada intinya menyatakan diri bahwa kami ingin bergabung dengan TQN, intinya begitu. Karena kalau ini saya mau cerita mungkin satu lagi ya. Nah, kemudian alhamdulillah rupanya beliau peka. Ini yang saya katakan tadi. 3 itu ketaatan, kepedulian. Nah, ini muncul sikap kepeduliannya kami kepada anggota. Bahwa ini harus ditata akidahnya ini. Ya, saya sudah ajarkan Quran, ya, dan bahkan Dr. Ki Haji Hasan Basri itu ya, alhamdulillah di sini ada pengajian, ada jaminannya, insya Allah dalam waktu 30 menit sampai 1 jam sudah bisa membaca Al-Quran. Itu bisa dibuktikan. Kalau ada yang mau belajar mengaji, insya Allah beliau siap didatangkan dari Makassar. Dr. Ki Haji Hasan Basri. Inilah tawadunya beliau. Saya menganggap guru saya karena memang betul-betul selama ini hidupnya wallah wabillah wa tallah walillah wala haula wala quwwata illa billah.
Nah, maka dengan itulah untuk mempermantap akidah ini, ya, kami laburkan Nurhak ke TKN. Nah, tentunya ini tidak mudah juga. Namanya melaburkannya itu ya mau menyatukan tidak mudah. Mengapa? Karena kita sudah ada amalia yang berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Nah, tiba-tiba lu mau dibanting anu kan bisa saja ada kerusakan di onderdinya mobil atau kendaraan kita. Makanya pelan-pelan tapi pasti alhamdulillah kuasanya Allah Ta'ala kita sudah jalan rutin ya, khataman bahkan menakib itu di kantor DPD Nurhak Makbirikah Makassar. Dilaksanakan dan dihadiri sudah dihadiri Kiai Haji Mandala, sudah Pak Roy dan juga petinggi-petinggi TKN yang ada di Makassar, Goa ya. Tuh ya. Nah, kemudian inilah yang membuat ya beliau menerima kami selaku bahkan memberikan satu kesempatan untuk mengembangkan syiar ini Thariqah Qadir Naqsbandiyah karena kami diangkat sebagai wakil talqin. Iya. Dan alhamdulillah saya pikir apa sih kalau umpamanya dari sebuah nama saya kira bukan di situnya. Ya, kami menerima ini sebagai sebuah amanah yang memang harus kami jalankan. Namun, ya itulah tadi bahwa belum seluruhnya anggota Nurhak Makbirikah yang langsung pindah amalia. Tapi hal yang pasti sudah nyata bahwa kita sudah ada jalan. Untuk saat ini sudah 3 titik di Makassar, yaitu di BPS Bumi Permata Sudiang, ya Benteng Bumi Permata Sudiang, Benteng Kapasa dan ya, Benteng Maros. Gitu. Baik Pak Kiai. Untuk Pak Kiai sendiri ya sebagai seorang ya boleh dibilang beliau ini orang tinggilah di wilayah Polman Sulbar ini. Kenapa Pak Kiai tertarik memilih TKN dari sekian banyaknya toriko-toriko yang mungkin Pak Kiai sendiri tahu ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, Khalawatiyah dan lain-lain. Ya. Memangnya di TKN ini apa yang dilihat Pak Kiai sampai betul-betul ingin saya sudah mau fokus di sini. Baik. Kalau kami, saya tidak ingin subjektif. Saya harus objektif dalam menjawab. Masalah ketertarikan bukan di situ. Ya. Bukan masalah ketertarikannya. Makanya kita kalau kita menjadi orang tua, ya jadilah orang tua yang baik terhadap anak-anaknya. Ya. Binalah anak yang baik, dan ketika terlihat anak kita baik, tentu yang muncul adalah orang tuanya. Seperti itulah yang ada di TKN. Kami menengok kepada gurunya. Ya. Kenapa saya menengok kepada gurunya? Karena saya melihat bahwa alhamdulillah ini murid-murid begitu taat dan patuh, begitu setia, menjalankan amalia-amalia. Maka tentunya siapa gurunya? Nah, dengan itulah ternyata rupanya beliau memiliki sosok kesederhanaan dalam hidup. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya. Ada sifat kealamiahannya. Beliau Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar yang akrab disapa Aba Ali. Ya, Aba Ali ini kesederhanaan dalam hidupnya banyak yang kami lihat. Kami memulai dari sosok pribadinya sendiri. Pribadinya, ya itulah tadi, sederhana dalam segala hal. Sederhana dalam menyampaikan pesan-pesan. Sederhana dalam juga menjalankan syiar. Apa kesederhanaan yang terlihat itu? Bahwa memang
beliau ini saya menganggap bahwa anugerah. Walaupun dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kenatinya, ajaran-ajaran yang diajarkan itu tetap menempelkan gurunya. Ini satu. Biasa itu kita murid, kalau sudah merasa hebat, kalau sudah merasa banyak juga murid, terkadang kita melupakan kita dari mana. Beliau tidak. Buktinya beliau mengabadikan sebuah nama yang bernama Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Bukan dirinya. Dia selalu menganggap itu dari beliau. Nah, akhirnya kita bisa simpulkan bahwa beliau tidak memiliki sifat aku yang merusak tertanam akidah seseorang itu apabila dia mengaku. Beliau jauh dari itu. Itu yang kami lihat. Ya, kami tidak menyandingkan, pun juga tidak membandingkan dengan guru saya Dr. Ki Haji Hasan Basri. Kesadarannya sangat luar biasa juga. Ya, namun di setiap guru itu tentu ada namanya ya keperbedaan atau tabiat masing-masing, dan di mana memang pasti berbeda. Jadi saya merasa berbahagia saya hidup di dua guru besar, ya. Satu yang mengajarkan tentang Al-Quran, baik dari segi arti, pengertian, makna, maksud, tujuan, dan hikmah. Satu juga yang mengajarkan tentang zikrullah, baik daripada apa itu zikir, bagaimana itu zikir, apa pemanfaatan zikir, dan bagaimana menjadikan zikir itu sebagai suatu kekuatan dari ilahiyah, dan bagaimana menjadikan zikrullah itu sebagai hal yang kunci daripada ibadah. Saya mau ambil sampel, contoh. Beliau mengajarkan teknik bagaimana menjalankan ibadah mencapai kehusuan. Ya kami juga, saya kira kita semuanya banyak belajar bahwa salah satu cara bila ingin mendapatkan kehusuan, pertama-tama fokuskanlah diri bahwasanya kita ingin mengabdi kepada Allah. Baru ketika membaca surah Al-Fatihah, ya ketika membaca, fokuskan pada waktu berniat. Fokuskan pada waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokuskan ketika sujud. Fokuskan ketika membaca asyhadu la ilaha illallah dan lain sebagainya. Namun sangat ringkas. Tidak banyak di tempat-tempat fokus. Satu di tempat fokusnya ajarannya Aba Ali bagi kita ialah fokus kepada zikir yang bernama zikir khafi. Kehusuan ada di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah semua umat Islam bisa mencapai seperti itu? Jawabannya tidak. Kecuali telah melewati proses yang bernama bai'ah. Nama yang tren di TKN adalah talqin. Jadi kalau mau mencapai kehusuan itu, ya tentu lewat talqin. Ya itulah yang saya katakan tadi bahwa bukan ketertarikan. Beliau memberikan contoh akhlakul karimah bahwa inilah yang pantas diikuti sesuai ucapan, sikap, perilaku, tindakan, dan perbuatannya. Menyejukkan ketika kita mendengarkannya dan membuat kita nyaman ketika kita bersamanya. Oke? Iya. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah beliau Abah mengangkat jadi wakil talqin. Ya. Itu bagaimana perasaannya Pak Kiai waktu mendengar itu Abah ingin ada pengangkatan wakil talqin dari Pak Kiai? Ya kalau biasa orang diangkatnya itu dia ketawa, senyum, gembira. Ya, saya tidak, justru terharu. Mengapa terharu? Karena kami memahami bahwa
diamanahkan amanah. Ingat firman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Ya kan? Sesungguhnya telah diamanahkan kepada langit dan bumi. Begitu pula juga kepada gunung-gunung. Diserahkan lagi kepada gunung, juga enggak. Diserahkan kepada bumi juga enggak. Maka diserahkan kepada manusia. Tapi apa wahamala al insan, diserahkan kepada manusia, tapi apa jawabannya Allah ketika manusia menerima? Ini amanah, ini diterima. Ya, apa jawabannya Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu amat bodoh. Jadi inilah yang membuat kami bukan gembira, bukan ketawa ketika diserahi tugas menjadi wakil talqin, tapi keharuan sebagai sesuatu yang menyentuh hati kami untuk bahwa saat ini saya telah menerima amanah untuk bertanggung jawab. Ya, saya kira amanah ini memang tidak semudah itu. Sebab kapan kita ingkari atau hianati amanah itu, tentu kita tahu dampaknya sangat besar. Jadi karena itu ya kami sangat mengharapkan doa pada teman-teman TK ini, khususnya bahwasanya kami ada di TK ini itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mau katakan, bukan ketertarikan karena banyak yang saya lihat, banyak yang saya dengar, bukan di situ. Tapi sekali lagi karena contoh dari guru besarnya atau dari Maha Guru. Masya Allah, luar biasa. Oke Pak Kiai, ini untuk kalau perkembangan majelis di Polman, kan tadi di Makassar alhamdulillah sudah ada 3 amalia. Kalau untuk di Polman sendiri, ya kalau kemarin ya baik. Ya. Kalau kemarin itu kami dari door to door di ada beberapa tempat. Ya, tidak mulai dari sini sampai Palu dan balik lagi. Ya. Ada beberapa, tidak hanya saja di Polman sini. Namun sekarang ini karena kita sudah ada tempat di sini, maka difokuskanlah tempat di sini. Tidak ada. Toh kalau nanti ada, tentu itu pengembangan teken bukan nurhaknya. Misalnya kami buat titik khataman atau titik khataman di suatu tempat, ya itu hanya bagian daripada amalia. Itu keterkaitan teken bukan minul hak. Terima kasih. Nurhaknya tetap di sini. Ya, teken saya kira makanya kita pasang di sini ya. Insya Allah juga ya karena kondisi-kondisi. Bukanlah dicampur baur antara pondok dengan tarekat, jangan keliru. Makanya nanti ini insya Allah kita punya kantor TKN, tetap saya usahakan ada tempat tersendiri. Ini totalitas untuk pondok Uhwah Muslimin. Iya. Itu. Kenapa? Karena saya kemarin ketemu beliau Dr. Kiai Haji Hasan Basri, guru sekaligus sahabat saya, ya. Rupanya beliau terkadang merasa risih kalau saya menyampaikan kita itu guru Pak Kiai. Terkadang beliau enggan kalau saya katakan guru saya. Padahal sebenarnya memang kenyataannya saya berguru sama beliau, banyak firman-firman Allah saya ketahui melalui beliau, ya kan? Satu saja kalimat kita diajarkan kepada seseorang itu sudah bagian daripada guru kita. Nah, apa pesannya beliau? Bahwa dan memang saya bilang Pak Kiai, Uhwah Muslimin di sana saya tidak bisa kesampingkan adat budaya yang ada di daerah. Jawabannya beliau silakan. Kenapa? Tentu di sini ada warna di mana tidak sama warna yang ada di pusat. Contohnya di sini ya, pondok modern Uhwah Muslimin. Mengapa ada modernnya? Ya tentu salah satunya modernnya karena insya Allah ya bahwa kita memang juga nanti anak-anak pondok di sini membaca kitab karena ada gurunya Ki Agus Salim. Dan juga kita akan alhamdulillah kemarin kami silaturahim ya kepada Kiai Fahri.
Hasan Yamani. Ya beliau juga siap membantu untuk mengadakan pembina di sini. Ya mengapa beliau juga alumni Gontor. Dan saya kira suatu kebaikan itu. Ini pesannya Pak Doktor ini, Dr. Kiai Hasan Basri sama kami. Bahwa jangan pernah merasa malu ataupun merasa lemah ketika menegakkan syiar Allah. Ketika kebenaran, jangan merasa. Mengapa? Karena ini kan yang begini luar biasa juga, dia punya tantangan. Ya, Cibirang ini banyak kiri kanan. Tapi ya sudahlah semuanya. Namun insya Allah sepanjang ada pesannya beliau, ini kami sangat haru di sini. Sepanjang tidak keluar daripada Quran, langkah-langkah apapun yang ditempuh, jangan khawatir. Tapi satu poinnya, apa poinnya itu? Jangan maksiat. Nah ini tidak semudah kan? Ya pemahaman tentang maksiat ini luas. Tidak hanya dapat dikonotasikan bahwa dia pelanggaran daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi termasuk maksiat itu, kalau ada juga orang termasuk maksiat itu, kalau misalnya di sini misalnya nyata-nyata pondok, baru ada sapunya teman-teman datang mendomin di sini, itu bagian daripada maksiat. Iya. Iya kan? Bukan dianggap maksiat itu. Nah, mengapa? Karena wilayah ini memang kita fokuskan memang untuk ibadah. Nah, kemudian yang kedua, ya ini juga yang tak kalah anunya sebenarnya. Jadi makanya saya kira saya baru-baru ini termasuk mendapatkan sinyal yang amat tegas dari Pak Kiai Hasan Basri. Karena kalau kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jagalah sebuah nama, jagalah pondok kita ini. Karena memang saya tiba bukan dengan kerendahan hati kami menyampaikan ini. Memang kami sangat banyak hormat kiai yang ada di guru-guru kita yang ada di Indonesia. Tapi beliau ini betul-betul kami melihat sosok luar biasa. Memang luar biasa. Hampir semua orang yang mengenalnya Pak Kiai Hasan Basri itu betulnya memang tegas, tapi ketegasannya itu sesuai ucapan dan tindakannya. Nah, makanya saya sampaikan, dan satu hal yang lebih beliau, terus terang, Ki Agus Salim saya pernah datang silaturahim ke rumah kediamannya Pak Dr. Kiai Hasan Basri. Saya bawa, saya terbuka. Jadi saya ini ditekan bukan main kucing-kucingan. Makanya teman-teman ya tolong saling memahami di sini. Kita main kucing-kucingan saya terbuka sama beliau. Bahwa saya sekarang di TQN menjadi wakil talqin, satu. Kemudian yang kedua, saya juga ini ada kepercayaan untuk senantiasa melaksanakan amalia sesuai dengan ajaran TQN. Dan beliau apa respon? Karena beliau ini intinya saja itu kok jangan maksiat. Kesimpulan saja. Mana yang terbaik, itulah. Karena kita kan yang fastabil khairat saja kita baru-baru kepada kebaikan. Iya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Kiai. Oke, ini Insya Allah Pak Kiai, karena waktu juga kayaknya sudah mau azan. Mudah-mudahan Pak Kiai ada waktu lain, saya mau bincang-bincang kembali Pak Kiai ya. Baik, saya mau angkat dulu. Oh iya, silakan. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci penutup. Iya. Ini kita melihat ini. Saya mengharapkan teman-teman, umat Islam pada umumnya, agar menghayati firman Allah surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Banyak memang pesan-pesan. Tapi di sini ada sangat penting ini
sesungguhnya orang yang beriman bersaudara. Mari kita simak betul nilai-nilai persaudaraan. Kita bangun nilai persaudaraan ini. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat saya orang baru di TKN, Iya. Kami ada dulu di sini, tidak mau silaturahmi ke sini, saya menganggap keliru. Oke? Iya. Karena apa persaudaraan itu harus kita bangun. Saya terima kasih kepada saudara saya, ya, Iya. apalagi namanya, siapa lagi namanya? Pak Ramli. Ya, Pak Ustaz Ramli, ya, bahwa sudah berapa kali silaturahmi ke sini. Ya, ada acara dan juga tidak ada acara, alhamdulillah. Dan memang insya Allah saya sendiri punya niat untuk lebih menjalin hubungannya persaudaraan kekeluargaan dengan beliau. Nah, ini ada di sini paslihu baina akhwaikum. Kenapa ini? Kenapa ada bahwa ya berdamai di antara kalian bersaudara. Berarti Allah sudah tahu bahwa kamu memang bersaudara, tapi kok nanti masih ada hatimu, ada sekat-sekat di antara kamu. Saya kira ini perlu dikaji bersama. Dan saya kira wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat. Saya kira ini bagus, bagus dilakukan kajian mendalam. Insya Allah kalau amanah sebagai perintah, sebagai nasihat Allah Subhanahu Wa Taala, pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala kita refleksikan dalam kehidupan. Insya Allah semoga kita semua mendapatkan keberkahan lahir batin dunia amin. Dan kami ucapkan selamat kepada teman-teman saya, khususnya teman-teman yang ada di TKN. Marilah kita betul-betul kita kompak, ya, saling mengingatkan kalau ada kekeluaran kami dalam menjalankan amalan TKN. Saya kira kita saling mengingatkan supaya betul-betul kita istiqamah dan senantiasa kita mohonkan kepada guru kita agar senantiasa dipanjangkan umurnya dan ditambahkan ilmunya sehingga kita selaku murid senantiasa mendapatkan keberkahan dan karomah dari guru kita Syekh Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar Abali karamallahu wajhah. Terima kasih. Barakallahu ta'ala wa nakunna dinulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kiai atas waktunya.